Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lena Gustiani. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas 3C, konsentrasi Humas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan perilaku sosial masyarakat di era new normal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia videonya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, membuat masyarakat mengubah perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial masyarakat di era new normal ini adalah isu sistem sosial yang saat ini sedang hangat dibicarakan untuk menekan virus corona dan dampaknya. Perubahan sosial adalah proses alamiah dan bersifat pasti seperti yang dikatakan oleh Heraclitus bahwa tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sosial adalah sesuatu yang niscaya selalu dihadapi oleh manusia dalam sejarah kehidupannya. Menurut Noto Atmojo 2014 mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus rangsangan dari luar. Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa dipanggil dengan COVID-19 yang telah melanda dunia saat ini secara tidak langsung telah berdampak besar bagi sejumlah tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga mempengaruhi kondisi alam. Dalam waktu yang singkat, virus ini telah mengubah keadaan dan cara hidup masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan hingga saat ini penyebaran virus corona ini masih terus mewabah. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Suatu perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat, menurut Sukanto dan Sulistiowati 2012. Terdapat 3 dimensi perubahan perilaku masyarakat. Yang pertama, perubahan atau change. Nah, bisa diambil dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku sehat, dari yang tidak menjadi iya. Yang kedua, ada pemeliharaan atau maintain. Nah, misalnya dari perilaku yang sehat yang telah ada lalu dipertahankan. Jadi emang udah ada terus dipertahankan. Nah, yang ketiga, ada pengembangan, development. Nah, misalnya itu sudah ada perilaku sehat kemudian ditingkatkan lagi. Jadi udah ada, udah dipertahanin terus ditingkatin lagi gitu. Terdapat 3 contoh dimensi perubahan perilaku masyarakat. Yang pertama ada perubahan atau change, yaitu masyarakat Indonesia tidak pernah menggunakan masker saat keluar rumah. Semenjak pandemi, masyarakat Indonesia mulai menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua ada maintain atau pemeliharaan, yaitu seseorang yang sudah menerapkan pola hidup sehat sebelum pandemi dengan cara meminum vitamin setiap hari dan tetap rutin melakukannya. Yang ketiga ada pengembangan atau development. Seseorang yang sebelum pandemi sudah terbiasa mencuci tangan dengan sabun apabila ingin melakukan aktivitas. Nah, setelah pandemi ini, intensitas mencuci tangan menjadi lebih sering. Bahkan memegang hal kecil pun harus cuci tangan. Itu dia contoh dari 3 dimensi perilaku masyarakat. Terdapat 2 sebab terjadinya perubahan perilaku. Yang pertama karena paksaan atau enforcement, yaitu tidak didasari oleh pengetahuan atau pemahaman terhadap hal yang dilakukan. Contohnya ini ketika masyarakat mulai lalai dalam penggunaan masker. Dan saat inilah pemerintah mengambil peran dengan memberikan peraturan wajib menggunakan masker atau terkena denda. Harus ada juga dorongan dari luar individu. Yang kedua, karena kesadaran.
yaitu didasari oleh pemahaman dan kesadaran diri terhadap apa yang akan ia lakukan. Contohnya, mereka menggunakan masker atas dasar mereka paham bahwa masker ini merupakan alat pelindung diri pertama ketika kita keluar rumah, dan ini biasanya akan bersifat lama. Selain itu juga melalui proses tahu, pengetahuan, mau, sikap, sampai mampu yaitu tindakan. Ada 5 proses dari adopsi perilaku AIETA Rogers 1974. Yang pertama ada awareness, kesadaran. Yang kedua ada interest, ketertarikan. Yang ketiga ada evaluation, penilaian. Yang keempat ada trial, mencoba. Yang kelima yaitu adoption, yaitu mengadopsi. Dampak dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap atau statis, melainkan proses yang senantiasa berubah dengan derajat, kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Stomka 2017. Jadi, di sini saya akan membawakan contoh studi kasus dari perubahan perilaku sosial masyarakat di era new normal. Jika pada era sebelum pandemi, kita bebas pergi kemanapun dan dimanapun tanpa menggunakan masker, di era new normal, masker merupakan hal wajib yang kita kenakan seperti kita menggunakan pakaian. Bahkan, jika kita nekat untuk tidak menggunakan masker, akan terdapat 2 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, kita akan jadi mudah terkena atau tertular COVID-19, dan yang kedua, kita akan terkena denda oleh pemerintah. Karena pada dasarnya menggunakan masker saat ini merupakan anjuran dari pemerintah dalam upaya menekan angka dari pandemi COVID-19 ini. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang saya rasa semua masyarakat Indonesia bahkan dunia mampu merasakan perubahannya. Perubahan sosial yang terjadi dengan adanya tatanan new normal yang merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan para korban yang terinfeksi coronavirus disease 2019 COVID-19. Terlepas dari perdebatan istilah, tatanan new normal secara sosiologis sama dengan istilah adaptasi terhadap hidup darurat pandemi. Hal ini dalam kenyataannya membuat masyarakat mengalami culture shock. Hal ini terjadi karena masyarakat telah terbiasa memelihara serta menjalankan pola perilaku dan proses interaksi yang sudah ada. Maka dari itu, tantangan era new normal akan sangat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Talcott Person, bahwa masyarakat mempunyai struktur dan fungsi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan besar di setiap dimensi kehidupan, di mana mau tidak mau masyarakat harus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi kenormalan baru atau new normal. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai perubahan perilaku sosial masyarakat di era new normal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi perubahan sosial, yaitu Bu Neka. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun teori yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat, pandemi COVID-19 belum usai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.